Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya buka masker dulu. Oke. Ya, ketemu lagi dengan saya Brianani Rahmawati dari Gria Bunda Sehat. Kali ini saya berada di ruangan praktek saya. Kita akan membahas tentang vaksin atau imunisasi yang saat terjadi pandemi virus COVID-19 ini, maka ada perubahan peraturan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pelayanan imunisasi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya, baik itu melalui Instagram, Facebook maupun pesan pribadi. Maka kali ini saya akan bahas, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, pertanyaan yang paling banyak masuk adalah, Mbak, bagaimana dengan imunisasi ditunda atau kita tetap melakukan imunisasi? Lalu kalau seandainya ditunda, berapa lama bisa ditunda? Nah, berdasarkan edaran dari Kementerian Kesehatan, terakhir itu yang kami terima itu akhir Maret, bahwa imunisasi dasar ditunda selama 2 minggu, boleh ditunda selama 2 minggu. Itu edaran terbaru. Yang sebelumnya tetap dilakukan. Edaran terbaru tunda 2 minggu. Tapi bila kondisi di tempat Anda itu tidak terjadi, bukan zona merah, tetap ingin melakukan imunisasi untuk anaknya, boleh, tapi dengan syarat dilakukan reservasi sebelumnya, buat janji dengan tenaga kesehatannya, baik itu bidan atau dokter spesialis anaknya, atau supaya anak kita tetap mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai dengan jadwal. Lalu seandainya ditunda, apakah tidak apa-apa? Pertanyaan yang paling sering muncul itu kan seperti itu. Kalau ditunda gimana, Mbak? Aman nggak buat anaknya? Nah, sebenarnya jadwal imunisasi itu semua sudah ada tercatat di buku KIA, buku warna merah muda ini, pada punya kan? Nah, di dalam sini di bagian tengah ini adalah jadwal pemberian imunisasi. Nah, warna-warna ini sebenarnya punya makna. Kalau teman-teman bingung, ini ada penjelasannya di sini, keterangannya. Jadi justru warna coklat-coklat ini adalah waktu yang tidak boleh diberikan imunisasi. Yang putih ini adalah waktu pemberian imunisasi tepat waktu. Yang kuning masih boleh diberikan sampai waktu 11 bulan. Nah, sedangkan warna oranye ini adalah waktu yang masih diperbolehkan untuk mengejar imunisasi yang tertinggal, oranye. Ingat ya, yang coklat ini tidak boleh diberikan imunisasi. Contoh aja, yang paling atas ini adalah vaksin hepatitis 0. Ini diberikan 0 sampai 7 hari. Jadi itu kenapa bayi kita sebaiknya begitu lahir segera, sebelum 24 jam bahkan, sudah diberikan imunisasi hepatitis 0 atau maksimal 7 hari dari dia lahir. Lebih dari itu udah tidak boleh diberikan gitu. Ini yang kedua, ini adalah BCG. BCG ini di sini batasnya sampai 2 bulan. Lebih dari 2 bulan sebenarnya BCG masih boleh diberikan, tapi ada screening. Harus melalui screening dulu ke dokter, kalau di puskesmas ke dokter umum ya. Kalau memang screeningnya lolos, baru bisa diberikan vaksin BCG. Dan di sini ada polio 1. Biasanya dia barengan gitu, barengan antara BCG dengan polio pertama. Oke. Nah, usia di bawahnya itu adalah vaksin DPT atau pentavalen ya. Pentavalen itu di dalamnya ada ada DVT, HIB, ada hepatitis. Jadi 3 isinya ya. Nah, ini hanya boleh diberikan di atas usia 2 bulan. Kurang dari 2 bulan nggak boleh. Atau yang paling bawah ini adalah campak. Kurang dari 9 bulan tidak boleh diberikan campak atau MR. Batas waktunya bisa sampai 11 bulan atau boleh untuk mengejar sampai 12 bulan. Jadi teman-teman, justru kalau lewat masih boleh. Kurang dari usianya justru tidak boleh. Untuk DPT 2 dan 3 itu mengikuti vaksin sebelumnya. Jaraknya adalah minimal 4 minggu dari imunisasi sebelumnya. Minimal ya, jadi bukan pas 4 minggu. Kurang nggak boleh, lebih malah boleh.
Oke, jadi untuk imunisasi, teman-teman tinggal melihat saja di buku KIA-nya, masih rentan yang boleh nggak buat anakku. Kalau ngerasa anaknya belum sehat, masih sakit-sakitan, atau khawatir dengan lingkungan, tidak masalah untuk menunda selama masih dalam rentan waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, imunisasi wajib dasar ini sebaiknya diberikan kepada anak kita, karena kalau karena pandemi ini terus semua orang tidak melakukan imunisasi anaknya, dikhawatirkan nanti ketika pandeminya berakhir, justru penyakit-penyakit yang harusnya bisa dihilangkan, yang sudah selama ini ditekan dengan vaksinasi dasar itu, bisa bermunculan kembali karena tingginya cakupan anak-anak yang tidak menerima vaksin, seperti itu. Jadi kalaupun memang teman-teman ingin melakukan imunisasi untuk anaknya, sebaiknya pilih tempat yang kira-kira tempatnya tidak terlalu ramai atau terpisah antara pasien yang sakit dengan pasien sehat, anak yang sakit dengan anak yang sehat. Itu yang nomor satu diperhatikan. Lalu jangan lupa temu janji supaya tidak terjadi pengumpulan massa, berkumpul, sebaiknya tidak seperti itu. Jadi kalau memang tetap ingin memberikan imunisasi, perhatikan dua itu. Tapi kalau memang lingkungan Anda benar-benar zona merah, tidak aman, sebaiknya tunda dulu, karena ditunda pun tidak masalah. Oke? Nah, kalaupun memang teman-teman harus pergi untuk membawa anaknya vaksin, jangan lupa untuk pakai masker, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer yang disediakan. Akhirnya videonya cukup sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Saya berharap kita semua segera selesai virus ini segera berakhir, kita bisa kembali seperti semula, kita bisa menjalani bulan Ramadan, Idul Fitri seperti sedia kala, seperti sebelum-sebelumnya. Semua tetap sehat, selalu dalam lindungannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.